Tuhan, satu hari yang indah luar biasa di mana Tuhan berbicara kepada saya untuk mengajak teman saya dari kecil. Kami bersama-sama berada di gereja Kerapatan, Gereja Baptis Indonesia di Manado, dan kami sekarang tidak terasa kami terus ada di dalam pekerjaan Tuhan. Saya ada di Jakarta dan dia ada di Manado, tapi saya mengikuti akan pelayanannya kepada Tuhan. Begitu juga sebaliknya, dia juga mengikuti pelayanan saya, dan kami sering sharing bersama bagaimana Tuhan memberkati kami dan Tuhan menginginkan kami untuk tetap berada di jalur Tuhan. Kita akan dengarkan sebentar Ibu Medi, dia akan menyampaikan firman Tuhan, tapi saya akan dahului dengan pujian. Karena pujian ini boleh menguatkan sahabat doa dan sahabat iman saya di mana saja berada.
Kita akan renungkan firman Tuhan dari Amos 5 ayat 14 yang berkata, carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Dalam pandemi yang dialami oleh dunia ini membuat kita tidak dapat andalkan apapun dalam hidup ini. Di mana-mana ada ancaman virus. Kadang kita bisa temui orang yang ada dengan kita yang tanpa gejala. Mereka bertemu dengan kita dan itu bisa mengakibatkan kita sakit, tetapi kita sungguh bersuka cita karena kita punya Tuhan yang menyertai kita. Tuhan menyertai kita dimanapun kita ada. Pertanyaannya, apakah kita harus takut menghadapi dunia ini yang sedang dilanda pandemi? Jawabannya tidak. Kita tidak perlu takut karena kita punya Tuhan yang ada, yang menyertai kita, yang beserta kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak perlu takut dan putus asa karena kita punya Tuhan yang menyertai kita sampai kesudahan alam. Kita harus menjauhi diri dari pencobaan. Kita harus waspada. Kita harus bersuka cita, bersyukur senantiasa. Kita harus hidup bersih dan teratur. Kita harus selalu fokus pada Tuhan. Kita harus selalu jadikan Tuhan yang utama dan terutama. Selalu berharap pada Tuhan. Dan kita harus selalu melakukan yang baik, bukan melakukan yang jahat. Ajaib anugerah Tuhan dalam hidup kita, karena Dia menyertai kita dalam segala situasi. Dia ada bagi saya dan saudara dimanapun kita ada. Dia menyertai kita, Dia beserta dengan kita. Mengapa Tuhan menyertai kita? Supaya kita tidak tertipu oleh iblis. Pengaruh dunia hari-hari ini semakin mengkhawatirkan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Umat yang mengenal Allahnya akan selalu melakukan yang baik, akan selalu bertindak hati-hati. Mengapa Tuhan menyertai kita? Supaya kita dapat meraih janji-janji Tuhan. Supaya kita selalu menikmati janji Tuhan yang pasti yang kita boleh alami di sepanjang perjuangan hidup ini. Di dalam kehidupan kita, janji Tuhan pasti. Janji Tuhan tidak berkurang karena situasi. Janji Tuhan tetap luar biasa. Janji Tuhan pasti ya dan amin atas saya dan saudara dimanapun kita ada. Kita bersyukur mengapa Tuhan menyertai kita, supaya kita selalu disempurnakan. Tuhan bukan hanya memberkati kita, tetapi Tuhan juga menyertai kita dan mengajari kita. Tuhan menyertai kita dan mendisiplin kita. Tuhan menyertai kita dan melatih kita. Bahkan seringkali Tuhan berkata tidak kepada kehendak kita karena menurut Tuhan itu salah. Kita bisa salah, tetapi Tuhan tidak pernah salah dan Dia ada bagi kita. Dia selalu menyertai kita dalam setiap kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap ada bagi kita. Tuhan menyertai kita selalu terus sampai selama-lamanya. Tuhan ingin supaya kehidupan setiap kita yang percaya, yang mengenal siapa Allah itu bagi hidup kita, supaya kita tetap menjadikan Tuhan kemenangan kita di dalam segalanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tetapi penyertaan Tuhan senantiasa sampai selama-lamanya. Tuhan beserta kita untuk membawa kita menjadi umat-umat yang dibela,
dipimpin, ditolong, diberkati untuk Tuhan, bagi Tuhan, dari Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan.